Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. Kepada yang terhormat Bapak Suirman SPD, disilahkan. Izin Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matil imani wal islam wal uquwah was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Camat Kecamatan Jambi Luar Kota Bapak Suharyanto SHI. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Pengurus Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati Ibu Pengawas PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, Ibu Eni Mahliza SPD. Selanjutnya yang saya hormati Ibu, nampaknya ya, mungkin Ibu dan Bapak atau yang tuan rumah, Ibu Kepala TK Islam Al-Azhar 57 Jambi, bersama mungkin ada jadi Ibu dan Bapak Kepala SD dan SMP Islam Al-Azhar ya, Al-57 Jambi. Selanjutnya yang saya hormati Bapak atau Ibu Ketua dan Pengurus Jamiah ya, TK, SD dan SMP Islam Al-Azhar, mungkin komitinya Bu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu orang tua, wali murid, dan juga anak-anak kami yang kami sayangi dan kami banggakan, dan Bapak Ibu undangan yang mungkin tidak dapat saya sebutkan di sini satu persatu. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena terlepas kita menjadi pribadi yang takwa atau tidak, segala nikmat dan karunia-Nya sampai hari ini tetap dilimpahkannya kepada kita. Dan kita tetap bermohon dengan kemurahan dan kekayaan dari Allah SWT di hadiratnya, kita tetap dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan kesehatan dan ketakwaan kita tersebut dapat kita jalani sampai hari akhir kita nanti. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya sholawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan dan kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi besar Muhammadin SAW bersama keluarga dan para sahabat, tentunya pengikutnya, dengan kita pengharapan kita kepada beliau, semoga kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun tempatnya berada pada yaumul hisab kelak, semoga kita mendapat syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin, Allahumma amin. Izin Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Yang pertama, yang jelas sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Kita hadir tadi, kita dapat melihat bagaimana dari prosesi masuknya anak-anak kita dengan orang tua, diantarkan ya, sebagai gambaran waktu menghantarkan putra-putri kita ke sekolah. Begitu disayangi dengan kedua orang tuanya, ada yang dicium pipinya, ada yang mencium adiknya ya. Diantarkan sampai mungkin masuk ke sekolah, diterima oleh orang tuanya di sekolah, karena gurunya juga orang tuanya yang kedua, yang sama menyayanginya seperti orang tuanya di rumah. Siapa orang tua yang tidak yakin dan tidak percaya melepaskan putra putrinya kepada bapak ibu guru apabila perlakuannya seperti itu tadi? Ini menjadi contoh bagi kami mungkin di pendidikan formal
yang negeri Bapak Ibu ya. Bahwasanya hal-hal ini patut dicontoh untuk membangkitkan karakter, kepercayaan diri anak didik kita dan juga kepercayaan orang tua kepada satuan pendidikan. Di mana pada era sekarang dapat kita lihat dan kita baca pada media sosial dan lain sebagainya, bagaimana kejadian-kejadian yang sangat tidak kita harapkan terjadi pada satuan-satuan pendidikan, bahkan di satuan pendidikan yang seharusnya mengedepankan masalah agama. Bagaimana di beberapa pondok pesantren terjadi tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap santrinya, dan ini tentunya menjadi gambaran bagi kita bagaimana kondisi pendidikan pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga melihat bagaimana tadi kreativitas anak didik kita, murid-murid TKB Al-Azhar yang hari ini disyukuri ya akhir sanahnya, kegiatan pembimbingan dan pembelajarannya yang akan insya Allah akan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Perlu kami ingatkan mungkin kepada Bapak Ibu selaku guru bahwasanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan episode ke-24 mengenai Merdeka Belajar, yaitu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Bahwasanya tentunya anak-anak PAUD dan juga anak-anak SD kelas 1 dan kelas 2 bukan dituntut untuk bisa baca tulis hitung ya. Karena anak-anak PAUD dan SD kelas 1 2 lebih ditekankan pada pembentukan karakter, eksplorasi dan elaborasi terkait minat, bakat dan kreativitasnya, sehingga nantinya anak-anak kita ini benar-benar tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang berbudi pekerti luhur, berkarakter baik, dan tentunya nanti juga berpengetahuan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaluinya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sama-sama kita tahu dari hal yang kita baca dari episode Merdeka Belajar yang terakhir untuk saat ini ya, ke-24. TK atau PAUD merupakan pondasi pendidikan kita, dasar dari pendidikan selanjutnya. Ada 6 pondasi ya yang harus dimiliki oleh anak didik kita di PAUD dan jenjang selanjutnya yang secara berkesinambungan yang harus ditanamkan di PAUD. Yaitu yang pertama, mungkin kalau lupa tolong diingatkan, itu terkait pengenalan nilai agama dan budi pekerti ya. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa untuk mereka dapat berinteraksi dengan rekan-rekan maupun guru-gurunya. Yang ketiga, kematangan emosi ya, kematangan kognitif untuk mereka belajar. Terus keterampilan mengenai kemampuan motoriknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah atau di satuan pendidikan. Yang terakhir adalah pemaknaan mengenai belajar adalah suatu hal yang menyenangkan dan positif, bukan menjadi beban bagi anak-anak kita. Ini perlu kita tanamkan dari PAUD hingga pendidikan atau jenjang pendidikan selanjutnya. Dan karena mohon maaf Bapak Ibu, karena PAUD ini adalah pendidikan di awal sebagai pondasi, tentunya pondasi inilah yang harus diperkuat ya. Sebagaimanapun nanti bagusnya pendidikan di jenjang selanjutnya, kalau pondasinya tidak kuat maka tentunya tidak bermakna, kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini kami mohon dengan kondisi anak-anak yang kita sudah lihat tadi, kreativitasnya sangat menarik, atraktif, merupakan suatu kebanggaan bagi kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. Walaupun kami belum bisa berbuat banyak ya untuk terkhusus Yayasan Al-Azhar 57 yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, tapi saya yakin dan percaya yayasan ini memberi warna tersendiri bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi. Apalagi ini kan sudah sampai tingkat SMP ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau melihat kondisi dan juga
hasil dari bimbingan Bapak Ibu guru tadi, dan juga saya juga ada dari SD kalau tidak salah yang ikut guru penggerak kalau tidak salah ya, Ibu siapa lupa saya namanya. Jadi ada kebanggaan tersendiri Bapak Ibu. Jadi guru-guru swasta kita itu juga berkesempatan ya untuk mau berkolaborasi dalam kelompok belajar guru ya, untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman maupun praktik baik. Saya yakin dan percaya karena Yayasan Al-Azhar ini linknya kan pusat Pak ya, langsung ada informasi-informasi yang sifatnya lebih dulu didapat daripada kami dan rekan-rekan sekolah lain. Kami sangat berharap melalui kelompok belajar atau kombel istilahnya sekarang, Bapak Ibu guru maulah sedikit menularkan kepada rekan-rekan yang lain. Karena apa? Supaya kita bisa maju bersama demi Muara Jambi yang bergerak mantap. Beda. Jadi kami sekali lagi berharap juga pada Bapak Ketua dan pengurus Yayasan Muslim Jambi terus mendorong guru-guru kita terus dapat bekerja sama bersama kami untuk membangun pendidikan di Kabupaten Muara Jambi lebih baik lagi. Mungkin sedikit pantun, tadi ada yang pantun ya buka acara, jadi ngarang-ngarang pantun itu. Cari kayu ke semak belukar, sudah didapat ikatlah dengan akar. Bahagianya kolbu bergabung dengan keluarga besar Al-Azhar. Gurunya ramah-ramah, anaknya berkarakter dan pintar-pintar. Kata orang nak dua pantun seiring Pak ya. Pergi memancing ke desa selat, dapat ikan dijual ke pasar. Bangga rasanya bersama keluarga yang hebat, hasil bimbingan guru-guru Al-Azhar. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.